yang disebut batin itu yang tengah, yang hayat ini. Yang lahir itu yang jasadiyah, yang fisik. Yang fisik ya mengikuti hukum-hukum fisik. Kita treatment pakai hukum fisik. Yang batin kita treatment pakai hukum-hukum batin. Termasuk ibadah. Jadi ini nanti kita lihat. Yang penting kita paham dulu, kita ini ternyata makhluk yang 3 dimensi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang tentang ibadah. Ini saya antarkan dulu lewat teori-teori ini, biar nanti ketika masuk Bapak Ibu tidak bingung. Saya tidak mendefinisikan ibadah, insya Allah Bapak Ibu ngerti semua apa itu ibadah. Jadi ini fungsi kehambaan. Jadi kita ini hidup di dunia kan tugasnya cuma 2. Beribadah dan mengholifahi alam semesta. Nah, beribadah ini orientasinya vertikal. Nah, di catatan saya ada kategori-kategori orang beribadah. Semoga kita ada di yang paling kanan itu. Yang paling kanan itu yang whole soul, itu yang kita sebut sepenuh hati ikhlas. Semoga tidak yang 4 yang sebelumnya. Tapi kalau ada di situ ya mari kita perbaiki. Yang paling awal itu formalistik. Beribadah secara formalistik itu hanya melihat aspek geraknya, keterpenuhan aturannya saja. Itu formalistik. Jadi sah tidaknya sholat saja yang diperhatikan. Sah secara rukun dan itunya saja. Sujudku ini punggungnya sudah lurus apa belum? Kemudian kayak gini, tidak salah. Cuma ini paling basic sebenarnya, kurang dalam. Ya, anak-anak kita yang baru belajar sholat, kalau formalistik bisa kita maklumi. Tapi kita yang harusnya ilmunya sudah nambah-nambah, apalagi tiap malam ada dialog positif itu ya semoga tidak hanya formalistik. Ya, jadi kalau formalistik nggak hanya digerakkan aja gitu ya, Mas Faiz. Iya, ada digerakkan saja. Jadi kadang-kadang kita sholat itu kan kayak orang nggak sadar, otomatis saja, wah sudah waktunya sholat, terus sholat gerak saja, ya pas. Kalau maghrib ya 3, isya ya 4, tapi tidak ada rasanya. Oke. Iya, jadi kadang-kadang kita malah lupa itu kan, tadi sudah sholat apa belum ya? Atau lagi sholat rakaat 3 atau rakaat 2 gitu ya. Ini sudah berapa rakaat itu menunjukkan kita ini orientasinya formalistik ya. Oke. Ada yang kurang berarti kalau formalistik. Yang sebelah kanan lagi ini esensialistik. Kalau ini kebalikannya, hanya batinnya saja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar mungkin pemikiran-pemikiran atau aliran yang disebut kebatinan. Jadi fokusnya pada batinnya kan, yang penting sholat itu kan doa, sholat itu kan zikir, yang penting batinku ingat sama Allah kan sudah. Nah, ini aliran esensialis. Jadi dicari intinya saja, ini juga tidak lengkap. Jadi butuh juga manifestasi fisiknya, nanti di belakang dijelaskan hubungannya yang lahir sama yang batin. Ya batin penting, tapi kalau sholat di batin saja ada yang salah, kurang lengkap. Nggak sholat mas, yang penting kan ingat Allah terus. Nggak sholat juga nggak apa-apa, ada yang salah dengan logika ini, nanti dijelaskan di belakang. Ada ibadah itu ya lengkap, tapi pragmatik. Pragmatik ini semacam ada pamrihnya selain Allah. Jadi misalnya, Pak, kalau saya membaca ayat ini, surat ini, sekian kali, insya Allah nanti ini saya beres. Ujianku lulus ranking 1 dan lain sebagainya. Ini namanya pragmatik. Tidak salah juga, karena manusia itu kan level-level, kan tidak adil kalau kita menuntut orang levelnya kayak para wali semua. Ada memang yang levelnya di sini. Bapak Ibu jangan merasa bersalah kalau ada di level ini, tapi ayo kita tingkatkan, jangan berhenti di situ. Jadi jangan merasa, wah saya itu jelek berarti Pak sholatnya masih formalistik. Enggak. Itu memang formalistik itu harus kita lewati. Esensialistik harus kita ambil. Pragmatik enggak apa-apa sebagai satu step. Tapi jangan berhenti di situ. Ada level yang lebih tinggi.
Jadi cara berpikirnya begitu. Nanti tiba-tiba saya sindir formalistik terus mutung. Wah, berarti saya ini enggak begitu, enggak apa-apa. Tinggal naik kelas saja, enggak apa-apa. Jadi Oke. tinggal ditingkatkan. Jadi ada pamrihnya juga enggak apa-apa. Wong dalam agama itu kan sering kita dipameri pamrih memang. Bersedekahlah, nanti pahalanya dilipat gandakan. Sholatlah, nanti akan tenang dan macam-macam. Enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi itu Mas, tahapan. itu sebetulnya untuk ngasih semangat mungkin ya, Mas Faiz ya? Untuk Iya ngasih kan? semangat. Jadi kita mungkin fokus ke hadiahnya, tapi ada manfaat lebih besar dari itu. Saya sering mengilustrasikan, kalau kita nyuruh anak-anak kita, ayo, kalau nanti ranking 1, rajin belajar, akhir semester tak ajak jalan-jalan ke Bali. Oh, itu kan imbalannya. Anaknya kan mikir kembalinya ini. Tapi kita yang orang tua ngerti, biar saja dia mikir kembali. Dengan itu kan dia belajar serius, dengan itu dia serius ingin mengejar ranking 1, tambah pinter, kualitasnya meningkat. Kita melihat kualitasnya yang meningkat, sementara dia fokus pada Balinya, enggak apa-apa sudah, biar aja. Tapi kan kualitasnya akhirnya meningkat juga. Jadi ini kadang dakwah juga perlu strategi begitu. Jadi diiming-imingi, dipameri untuk level psikologis tertentu. Kemudian ada gaya dramaturgik. Dramaturgik ini kalau di bahasa Indonesia kan mungkin semacam pencitraan. Jadi pencitraan itu masih kelanjutannya pragmatis. Sebenarnya misalnya begini, biar kelihatan kayak orang soleh, terus kita ke masjid pakai, wah itu sebenarnya nggak anu aja, tapi biar ingin membuat orang punya kesan tertentu pada kita, itu dramaturgik namanya, ingin drama. Kalau nggak apa-apa tapi ya Mas Faiz ya. Iya, jadi ingin dianggap ngerti agama, nanti sedikit-sedikit ngomong, diberi dalil, diberi ayat, jadi nggak apa-apa. Ini kan namanya dramaturgi. Yang dikejar bukan Allahnya, tapi citranya yang dikesan bagi orang lain. Ingin dikesankan dermawan terus sodakoh banyak di depan orang, nggak apa-apa. Itu namanya dramaturgi. Ibadah kita kadang-kadang begitu. Kalau pas sholat sendiri, cepatnya luar biasa. Tapi begitu, ya, begitu jadi imam, apalagi jadi makmum, terus depannya ada mertuanya, ada siapa, wah sholatnya lama itu. Ini pas Mas Faiz ngejelasin dramaturgik, banyak yang senyum-senyum sendiri nih di zoomnya masing-masing Mas Faiz. Jadi mungkin ini ya itu menampakkan gitu. Oke. Gitu menciptakan kesan. Biasanya habis sholat langsung lari, tapi kalau pas sholat sama orang banyak, gayanya doanya panjang sekali. Itu ada dramanya itu berarti. Jadi ingin menciptakan citra, menciptakan kesan. Ini yang keempat, gaya orang beribadah. Dan yang puncaknya sebenarnya yang whole soul itu sepenuh hati, sepenuh jiwa lillahi ta'ala. Ini yang puncaknya sebenarnya kita kejar ke sini. Tidak apa-apa untuk sementara kita ada di level-level formalistik, esensialistik, dan seterusnya. Semoga nanti puncaknya adalah keikhlasan. Paling tidak kita berusaha ke sana. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk pemahaman awal. Bagian mana sih ibadah itu yang ranah lahir dan ranah batin? Jadi ibadah yang lahir itu dimensi kepercayaan dan pernyataan atas kepercayaan itu. Kalau dalam Islam pernyataan itu ya syahadat. Jadi ini dasarnya. Jadi tidak ada nilainya kita ibadah tapi tidak percaya. Nah, jadi yang bernilai itu yang didasari oleh kepercayaan. Kalau kepercayaan ini konkret dia. Pernyataan itu konkret. Yang kedua, kepatuhan dan kepasrahan. Nah, ini aspek lahirnya ibadah. Di situ tulisannya ibadah, maksudnya aspek lahirnya ibadah. Kalau yang kepercayaan tadi, bentuk konkretnya ya akidah. Jadi dasarnya ibadah itu akidah. Jadi ibadah yang tanpa akidah itu seperti orang melakukan sesuatu, seperti mahasiswa kuliah tapi tidak daftar dulu. Atau
Kalau akidah tanpa ibadah itu seperti orang bilang jatuh cinta tapi tidak pernah nraktir, tidak pernah antar jemput, tidak pernah WA. Kalau WA tidak dibalas, padahal katanya jatuh cinta. Nah, aspek konkretnya tidak ada. Jadi akidah tanpa ibadah gitu. Atau kebalikannya, ibadah tanpa akidah, yo jemput, yo WA, yo sering say hello, yo sering nraktir, tapi tidak ada rasa di dalamnya. Tidak ada cinta. Nah, jadi fisiknya itu ya dasarnya akidah, kemudian manifestasinya ibadah. Orang yang beres di akidah nanti namanya mukmin. Orang yang beres di ibadah dia namanya muslim. Makanya ada ayat Al-Quran itu yang bilang, jadi ada orang Badui yang menyatakan saya sudah beriman, tapi dibantah oleh Al-Quran, belum, kamu baru Islam, belum beriman. Jadi ya baru ikut-ikutan sholat, baru ikut-ikutan puasa, tapi belum yakin 100%. Nah ini akidah sama ibadah. Nah kalau sisi batinnya ada dua ranah, yaitu pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan atau rasa. Nah, penghayatan itu kalau sholat nanti jatuhnya ya khusyuk, itu penghayatan, ada kedalaman. Kalau pemahaman itu jatuhnya hikmah. Hikmahnya kita sholat, misalnya Al-Quran menyatakan bisa tanha anil fahsya wal munkar. Hikmahnya kita puasa bisa membuat kita menahan diri. Nah, kalau makrifat ini penghayatan atau rasa. Jadi ini yang tahu yang menjalani. Kalau yang bagian penghayatan ini. Jadi kalau rasanya orang sholat itu tenang, batin saya. Ini yang jalani. Yang tidak jalani tidak tahu. Ini dimensi batinnya. Jadi dimensi batin itu di situ saya sebut ada aspek hikmah, itu pemahaman, pemaknaan, ada aspek makrifah. Makrifah itu penghayatan. Biasanya kalau diterjemahkan jadi ilmu itu yang bagian hikmah itu ranahnya ilmu tauhid, ilmu kalam, atau disebut juga teologi. Orang-orangnya yang pinter namanya alim, yang ahli tentang itu. Sementara yang mendalam di bidang penghayatan, di bidang rasa, ini ranahnya ranah makrifat, orang yang masuk ke situ adalah arif atau kadang disebut sufi, orang yang mendalami. Jadi ini aspek batinnya. Jadi di ranah batin ada hikmah, ada ma'rifah dari ibadah. Ma'rifah itu berarti penghayatan kita, kalau hikmah itu berarti pemahaman kita. Tapi agama itu ya basicnya kita percaya, kita jalani, berarti kita pahami dan kita hayati. Ini berarti sudah utuh, lahir dan batin. Baik, ini petanya. Sekarang kita masuk ke tadi saya jelaskan. Apa sih hubungannya aspek lahir dengan aspek batin? Yang ada beberapa jenis. Yang pertama apa? Yang batin menyempurnakan yang lahir. Untuk sementara kita formalistik, dulu waktu kecil belajar sholat, itu kan masih formalistik. Itu tidak salah, sama sekali tidak salah, cuma kurang sempurna. Maka masukkanlah unsur batin. Sholat misalnya ditambah khusyuknya, ditambah khudunya, ditambah dan lain sebagainya. Itu kan aspek batinnya. Puasa kalau dulu mungkin hanya lapar dan haus saja, itu lahirnya. Untuk lebih sempurna, batinnya dilengkapi. Jadi misalnya puasa yang menahan diri, bukan sekedar puasa menahan lapar haus, tapi menahan diri dari maksiat juga, dari dosa-dosa juga. Kadang-kadang kan kita puasa itu dari subuh sampai maghrib, tidak terasa karena kita nonton TV, terus main HP, terus ya sah sih, tapi yo sia-sia puasanya, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Batinnya tidak ikut puasa. Nah ini makanya. Tapi kan Mas Faiz katanya tidurnya yang puasa itu ibadah, Mas Faiz, gimana tuh? Iya, kalau tidur ibadah, tapi
Kalau tidur-tiduran sambil nonton TV, Oh, nonton beda. sinetron, kemudian Iya, iya, iya. HP. Oh, beda ya, beda benar-benar. Beda ya. Oke, Kalau oke, oke. rebahan itu kan aktivitasnya bisa macam-macam itu, kadang aneh-aneh juga. Nah, Oh, kalimatnya tidur ya, bukan rebahan ya, benar-benar Mas Faiz. iya. Kalau Iya, iya. memang tidur enggak masalah. Kita kan yang gawat itu kan kalau enggak tidur. Hmm, hmm. Oke, baik. Jadi batin menyempurnakan yang lahir. Itu relasi pertama. Relasi kedua, yang lahir adalah manifestasi dari yang batin. Misalnya tadi, orang percaya. Orang kalau percaya itu kan kelihatan secara lahir. Orang patuh itu kelihatan secara lahiriah. Jadi sebenarnya aktivitas lahiriah kita itu merupakan manifestasi batin. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang ngomong bahwa yang penting saya patuh pada Allah, ingat pada Allah kan beres meskipun tidak sholat. Lu justru manifestasi dari kepatuhanmu ingat Allah itu dengan engkau mau sholat. Jadi Allah menyuruh sholat, engkau mau. Karena Allah engkau posisikan jadi Tuhanmu. Nah, jadi kalau engkau posisikan Tuhan berarti diperintah apapun engkau patuh. Tapi engkau ngaku bahwa Allah Tuhanmu, disuruh sholat saja tidak mau, berarti engkau tidak lengkap. Jadi batin itu dimanifestasikan secara lahir. Sama seperti tadi kan, cinta itu ya ada di batin, tapi kan ekspresinya ada di lahiriah. Jadi tidak kok di batin saja. Kalau di batin saja nanti tidak jadi nyambung cintanya. Nanti dia nyari yang lain, yang ngirim bunga, yang neraktir, yang macam-macam. Salahnya sendiri tidak dilahirkan, di batin terus. Jadi lahiriah itu manifestasi dari batin. Nah, ada juga kelanjutannya, batin nanti yang mengendalikan lahir. Jadi lahiriah ini meskipun dia manifestasi batin kan dia tidak boleh sembarangan. Dia kendalinya yang batinnya. Jadi itu sebenarnya terusannya tadi. Yang lahir manifestasi batin, yang batin mengendalikan yang lahir. Nah yang terakhir, yang lahiriah jadi kendaraan untuk menuju batin. Dunia ini jadi kendaraan kita untuk menuju akhirat. Jadi ada gunanya. Saya sering ada yang tanya tentang ibadat itu, Pak. Allah itu kan ada di mana-mana. Bukankah kita bisa mendekatinya lewat jalur mana saja, tidak harus lewat jalur formal itu. Misalnya saya pokoknya bikin ibadah sendiri apa untuk mendekati Allah. Allah kan ada di mana-mana. Sering saya jawab dengan ilustrasi, seandainya saya tuan rumah, kemudian saya bilang kalau engkau ingin datang padaku, masuklah lewat pintu depan ini. Kemudian engkau masuk, kan lewat jendela juga bisa. Aku tak masuk lewat jendela saja sih. Ya lewat jendela engkau bisa ketemu, tapi aku tidak berkenan. Aku sudah bilang, ya kalau mau ketemu aku lewat pintu depan itu. Jadi Allah dengan ibadah itu kan sebenarnya Allah menunjukkan kalau mau ketemu aku lewat doa, lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa. Ini seperti pintu-pintu yang dibukakan Allah untuk berjalanlah menuju aku lewat dimensi lahiriah itu. Nah, jadi logika sederhananya begitu. Jadi lahir itu jadi kendaraan kita menuju yang batin. Dan Allah sudah menunjukkan secara deklaratif lewat jalur ini. Jangan bikin bobolan sendiri. Mungkin ketemu, tapi nanti jangan-jangan Allah malah marah, malah murka dengan kita bobol lewat pintu belakang atau lewat jendela. Wong sudah ditunjukkan pintu masuknya. Nah, ini logikanya begitu. Jadi relasi antara yang lahir dan yang batin. Baik, saya lanjutkan. Ini saya sisipkan sebelum mulai sesi tadi, tiba-tiba karena ada di Kalimantan ada banjir, tiba-tiba saya ingat seorang sufi dari Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tiba-tiba saya ingat beliau pernah punya teori bagaimana cara kita menyempurnakan yang lahir dengan yang batin. Di salah satu kitab beliau.
Kalau menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, jalurnya 3 untuk kita melengkapi aktivitas lahiriah kita dengan aktivitas batin. Jalurnya apa? Kata Syekh Arsyad, yang pertama adalah musyahadah. Musyahadah itu semoga setiap detik, setiap waktu yang tampak di depan kita hanya Allah saja. Kita melihat apapun nyambungnya langsung sama Allah. Ada bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, yang teringat pertama adalah Allah. Mengalami kegembiraan apapun, keberhasilan apapun, pertama-tama yang muncul dari mulut kita, di kepala kita, di hati kita adalah Allah. Nah, ini berarti memberi muatan spiritual, muatan batin pada aspek yang lahiriah. Ada pandemi hampir setahun ini, itu semoga juga yang teringat pertama, yang jadi fokus kita adalah Allah. Itu musyahadah. Ada kebalikannya musyahadah, itu muraqabah. Bukan mukorofah ya, ini kalau mukorofah pendekatan, ini muraqabah. Kalau muraqabah itu kesadaran kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi kalau musyahadah itu kesadaran bahwa kita selalu melihat Allah di mana-mana. Kalau muraqabah kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita. Kalau musyahadah mungkin agak berat, kadang-kadang kita mudah terlena. Tapi semoga bisa muraqabah. Orang yang bisa muraqabah itu selalu sadar Allah mengawasi. Kalau dalam tasawuf ini, orang ini punya makom namanya haya. Haya itu malu. Yang merasa diawasi terus oleh Allah itu kan rasanya malu kalau mau aneh-aneh. Jadi mau melakukan yang tidak pantas itu malu. Nanti Allah melihat gimana ini ya, malu saya. Itu berarti makommu sudah makom kaya, mampu melakukan muraqabah. Nah, itu kalau bisa juga yang ketiga. Kalau yang ketiga ini kan ada rokib ini. Yang ketiga kalimatnya sama nggak sama malaikat rokib? Oh iya, satu akar kata dengan malaikat rokib. Rokib itu pengawas. Jadi orang yang mendampingi kita untuk mengawasi. Jadi malaikat rokib mencatat amal kebaikan. Nah, kita muraqabah berarti ada kesadaran diawasi terus. Termasuk ada kesadaran malaikat rokib tadi loh melihat kita terus. Mungkin kita bohong, kita curang, kita mau nipu orang, tidak ada yang tahu sama sekali. Atau mau posting, bikin hoax, bikin akun palsu, kan tidak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, Allah pasti tahu. Nah, itu berarti kita sudah masuk makom muraqabah. Mau asal-asalan malu, sholat ini menghadap Allah. Masuk aku sholatnya tidak pantas gini, malu aku dilihat Allah. Nah, ini muraqabah. Sholat aku itu kok kul huwallahu ahad, terus tidak pakai ayat yang agak panjang. Malu aku sama Allah. Nah, itu muraqabah. Jadi kita itu kan senengannya cepat. Sholat juga ingin segera selesai. Kadang saya tidak tahu apa ada bapak ibu yang sholatnya masih bertahan 5 atau 10 menit. Semua tampaknya Mas Faiz di sini tuh levelnya udah whole tadi Mas Faiz. Banyaknya. Iya, sudah ikhlas semua ini. Jadi ya marilah kita sadari Allah tuh ngawasi terus loh. Yeah. Saya lanjutkan. Yang ketiga muhadoroh. Muhadoroh ini lebih tinggi. Kalau muhadoroh ini hati kita yang selalu mengingat Allah. Jadi sibuknya pikiran, sibuknya hati kita hanya tentang Allah saja. Ini namanya muhadoroh.
untuk bisa muhadharah mungkin memang diawali musyahadah dan muraqabah. Nah, ini dari beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini ulama besar dari Kalimantan. Untuk saudara-saudara kita yang malam hari ini mungkin sedang prihatin karena ditimpa musibah banjir. Semoga masih tetap musyahadah, muraqabah, dan muhadharah. Apapun yang kita alami dalam hidup kita. Baik, saya mulai. Saya mungkin waktunya kurang berapa menit, Mas Abu? Masih santai, Mas Faiz. Masih santai ya? Iya. Saya tak pelan-pelan kalau begitu. Nah, kita mulai masuk Sirrul Asror dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tentang ibadah batin. Yang tadi saya bilang mungkin Bapak Ibu jarang fokus ke sini. Saya awali dari toharoh. Toharoh ini penyucian. Kalau yang kecil wudhu, kalau yang besar mandi. Nah, ada yang lahir, ada yang batin. Kalau yang lahir Bapak Ibu mestinya sudah mampu, sudah bisa. Yaitu wudhu tadi, mandi. Tapi jangan lupa kita juga butuh toharoh yang batin. Jadi toharoh batin itu menyadari dosa-dosa, menyadari keliru-keliru salah-salah kita, terus taubat. Ini toharoh batin. Makanya Bapak Ibu, kalau setelah wudhu atau setelah mandi itu kan ada doanya. Nah, yang kalimat-kalimatnya menunjukkan tidak sekedar toharoh lahir, tapi toharoh batin. Biar kita menginsafi kesalahan-kesalahan, menginsafi dosa-dosa. Kalau kotor fisik segera kita bersihkan, harusnya kotor batin juga tidak segan-segan segera kita bersihkan. Kita butuh penyucian batin. Nah, inilah yang disebut ibadah lahir, ibadah batin. Diperbanyak istighfarnya, taubat. Kalau bisa kesalahan-kesalahan lama tidak diulang lagi secara sengaja. Kecuali khilaf. Khilaf itu berarti tidak sengaja lupa. Tidak mungkin khilaf itu bolak-balik. Diulang-ulang itu nggak mungkin ya, Mas Faiz? Ya, itu tidak mungkin. Jadi khilaf kok bolak-balik itu tidak mungkin itu. Okay. Pak, saya lupa Pak. Kok buka situs isinya gambar-gambar itu. Nah, besok lupa lagi. Coba lagi buka, masih ada gambarnya Pak. Itu namanya ngulang. Ya, jadi tidak bisa diulang. Kalau diulang-ulang namanya tidak tobat. Manusia itu manusiawi, kadang tergelincir, khilaf, tergelincir, salah. Tapi semoga kesalahan-kesalahan itu tidak mengulang dan tidak secara sengaja dilakukan. Jadi kita berusaha begitu. Nah, ini penyucian batin dalam aspek toharoh. Nah, setelah toharoh terus syahadat. Syahadat ini kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya mengikrarkan syahadat. Kalau yang lahir memang mengikrarkan syahadat. Tapi yang batin ini bersyahadat. Jadi bersyahadat itu apa? Menghidupkan keseharian kita dengan syahadat. Makanya di situ saya kasih gambar panah itu. Syahadat itu diawali dari yakin, diungkapkan dengan mulut, dengan kata-kata, diikrarkan namanya. Kemudian dipahami, harus belajar. Kuncinya segalanya tetap ilmu. Kemudian dijalankan. Dan puncaknya disempurnakan. Kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu kurang, selalu tidak lengkap. Maka kita sempurnakan termasuk dari ranah batin tadi. Saya kasih ilustrasi mumpung masih ada waktu ya. Bedanya mengucapkan syahadat dengan bersyahadat. Ada kisah tentang muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang terkenal sekali namanya Syekh Jangkung. Asalnya dari Pati. Ini kadang-kadang orang menyebut namanya Saridin. Meskipun lengkapnya sebenarnya Sayyid Sarifuddin. Nah, Syekh Jangkung ini muridnya Sunan Kalijogo tapi tidak pinter.
lugu orangnya. Nah, satu ketika Sunan Kalijaga pembacaan syahadat murid-murid beliau. Ketika ngetes muridnya satu demi satu, itu fase semua. Terakhir tinggal Syekh Jangkung ini beliau ini muridnya agak kendo kalau bahasa Jawa nih. Begitu saatnya dia bersyahadat, tiba-tiba dia keluar ruangan, mencari pohon kelapa yang paling tinggi, dia naik ke atas kemudian menjatuhkan diri. Nah, sampai di bawah, semuanya melihat ini dia sudah banyak anunya, sudah lebam-lebam, dia loncat dari atas itu. Ditanya sama Sunan Kalijaga, "Loh kok kamu disuruh syahadat saja malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi?" Katanya, "Lah kalau kamu mati gimana?" Kata Syekh Jangkung, "Loh, syahadat itu kan ikrar bahwa saya yakin, saya percaya bahwa Allah itu Tuhan yang ngatur segalanya, yang jadi penguasa alam semesta. Jadi kalau memang takdir saya mati, ya mati. Kalau enggak, ya enggak." Nah, itu mudahnya dia menjelaskan begitu. Jadi inilah bukti saya bersyahadat. Nah, itu contohnya, tapi enggak usah ditiru ya Bapak Ibu, nanti setelah ini terus mau bersyahadat semua. Tapi itu esensi ya Mas Faiz ya, syahadat yang esensi itu. Iya. Jadi paling enggak ini untuk membuktikan maksudnya apa? Kita hidupkan syahadat itu dalam keseharian kita. Kalau sudah deklarasi Allah itu Tuhan, ya jangan mempertuhankan yang lain. Jangan memposisikan apapun lebih tinggi dari Allah. Itu namanya hidup yang bersyahadat. Tidak hanya mengucapkan syahadat. Ini contohnya. Inilah yang disebut syahadat batin. Kalau oleh sufi yang lain, Syekh Siti Jenar, syahadat batin ini disebut sasahidan. Jadi sasahidan itu ya, kita tidak hanya mengikrarkan syahadat, tapi menghidupkan syahadat dalam keseharian kita. Baik, jadi tadi toharoh yang batin itu, syahadat yang batinnya adalah menghidupkan syahadat dalam keseharian kita. Nah, kalau ini tentang sholat. Ya, yang sholat lahiriahnya, sholat syariatnya tidak saya cantumkan, Bapak Ibu sudah tahu semua. Kalau ini sholat batin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan, jadi ada surat Al-Baqarah itu yang bunyinya hafidhu alas sholawati was sholatil wusto. Jadi jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusto. Sholat wusto ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diartikan sholatnya hati. Jadi jangan hanya fisikmu yang sholat, tapi juga hatimu juga harus juga sholat. Kenapa disebut wusto? Wusto itu artinya tengah. Posisinya hati itu kan dimetaforkan ada di tengah-tengah tubuh. Di antara dalil yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang hadis Nabi, la sholata illa bihuduril qalb. Tidak disebut sholat kalau hatinya tidak hadir. Makanya Bapak Ibu kalau sedang sholat, mari kita berjuang untuk menghadirkan hati. Jadi menghadirkan hati itu berarti serius, sadar, saya ini sedang sholat, sedang menghadap Allah. Jadi ini menghadirkan hati. Ini bagi saya perjuangan, karena ya kadang-kadang saya sendiri sholat itu ya, saya tidak jamin 50% itu fokus, kadang ya mikir apa, ingat apa. Apalagi kalau imamnya pakai surat-surat panjang itu, wah, pikiran kemana-mana sudah. Nah, ini perjuangan bagi kita ya untuk menghadirkan hati. Bapak Ibu ya, kalau kemarin 10% hadirnya hati, besok naiklah 11%, besoknya lagi 12% kita latihan. Percayalah nanti kalau sudah bisa 100%, kita akan menemukan nikmatnya ibadah. Jadi kita coba saja, karena kita ini masih levelnya masih formalitas kewajiban tadi, jadi belum ketemu nikmatnya ibadah. Nah, ada uraian lebih panjang, menurut saya menarik. Menurut Abdul Qadir Jailani, sholat kolbu itu tidak harus yang 5 waktu itu, boleh kapanpun. Jadi anytime, tanpa akhir, bahkan sepanjang umur.
Jadi batin kita selalu merasa ada di hadapan Allah. Itu si Abdul Qadir Jailani menyebutnya sholat kolbu. Masjidnya apa? Hati. Jamaahnya siapa? Harus jamaah katanya si Abdul Qadir Jailani. Lah terus berjamaah dengan siapa? Semua anggota tubuh kita. Jadi mata, telinga, hidung, tangan, kaki, kita ajak sholat secara kolbu. Berarti apa? Kita jalankan, kita operasikan sesuai keinginan Allah menuju Allah. Jadi kaki kita, tangan kita, hidung, mata, telinga, kita operasikan untuk menghadap Allah, hadir di hadapan Allah. Inilah jamaah kita. Imamnya apa? Kerinduan dan ketundukan total kepadanya. Ini yang mimpin. Berarti apa? Ya semua anggota tadi, semua jamaah tadi kita antarkan untuk menghadap Allah. Imamnya kerinduan, kiblatnya adalah Allah yang ada di mana-mana. Berarti kita melihat apapun, menghadap apapun, di situ ada Allah. Berarti anggota tubuh kita fokuskan bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu ada. Ini yang kelanjutannya tadi, sisi batinnya sholat. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sholat wusta, sholatnya hati. Prinsipnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau zakat, ini saya agak percepat. Kalau zakat itu batinnya apa? Fakr. Fakr itu tidak punya pamrih apa-apa selain Allah saja. Tidak merasa memiliki apapun, semua yang kita miliki itu miliknya Allah. Sehingga kita memberikan apapun pada orang lain itu tidak ada beratnya sama sekali. Jadi ini jiwa fakir. Fakir itu kalau dalam sufi terjemahnya adalah aku tidak butuh apapun dan tidak punya apapun, yang aku butuhkan hanya Allah saja. Nah itu fakir. Jadi maka perintah zakat itu akan jadi sangat ringan dan sangat manfaat kalau kita punya akhlak batin kita itu batin yang fakir. Tidak lagi mikir balasan duniawi atau ukhrawi. Yang duniawi itu mungkin dipuji orang, yang sosial itu mungkin nama kita dipampang di mana-mana. Ini kan duniawi, yang ukhrawi mungkin dapat pahala, dapat surga, sudahlah. Yang dikejar hanya ridhonya Allah saja. Nah ini batinnya zakat. Yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah itu menyucikan diri. Ketika kita berzakat, kita kemudian tidak hanya harta kita yang bersih, jiwa kita juga bersih. Mengapa? Kita bisa menenggang kepemilikan. Tidak milik dunia itu silahkan saja, lepas juga tidak galau kalau hanya urusan dunia. Nah ini diantara batinnya zakat. Kemudian tidak egois, kepentingannya sendiri yang didahulukan, kesediaan untuk berbagi. Nah itu menunjukkan sucinya jiwa. Ini dimensi batinnya zakat. Dan juga kesadaran bahwa kalau kita sedang memberi kepada orang lain, kita sadar sebenarnya pemberian itu terlebih dulu sampai pada Allah. Mengapa? Karena kalau Allah mau, semua orang bisa dibuat kaya. Orang yang kita bantu bisa dibuat lebih kaya dari kita. Tapi Allah memberi kita kesempatan untuk berbagi karena Allah ingin mendidik jiwa kita, melatih ego kita agar sadar kiblatnya tidak lagi duniawi. Seperti tadi, kiblatnya bukan lagi jasad tapi ruh. Nah, jadi Allah itu menginginkan kita yang versi terbaik. Makanya diberi ibadah-ibadah itu sebenarnya fokusnya untuk perbaikan perjalanan kita. Ini kalau zakat. Kalau puasa juga begitu. Kalau puasa itu ya puasa batin itu tidak sekedar lapar dan haus, tapi puasanya seluruh panca indera, lahir dan batin. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sedikit saja ada
pikiran negatif atau niat buruk, itu secara batin sudah rusak puasanya. Makanya tadi yang hanya rebahan nonton TV, mainan HP itu, kalau main HP itu kan kadang-kadang baca yang aneh-aneh atau marah-marah, ada komentar, atau macam-macam itu. Pikiran-pikiran buruk itu merusak puasa. Malah seperti sholat tadi, kata saya Abu Qadir Jailani, kalau puasa yang batin ini tidak dibatasi Ramadan saja, tidak dibatasi waktu Senin Kemis saja. Jadi kalau bisa sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu batin kita itu puasa. Puasa berarti batin kita terkendali. Nah, ini nanti yang disebut puasa hakikat. Jadi puasa hakikat itu batin yang puasa, yang lahir juga puasa, semua anggota tubuh kita puasa. Nah, ini ilustrasinya puasa yang aspek batin. Kemudian haji. Haji ini uraiannya panjang, lebih dahsyat. Haji itu bahkan sejak bekalnya saja kita disuruh takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik takwa. Jadi kalau ibadah yang lain itu takwa jadi tujuan. Puasa itu tujuannya takwa. Tapi haji itu takwanya jadi bekal. Jadi, maka Bapak Ibu yang mungkin mau umroh, mau haji, semoga yang terbayang bukan jalan-jalan dan plesirnya. Tapi ya di sana kita yang luar biasa untuk mendekat pada Allah. Maka diperkuat takwanya. Dalam haji ada pelajaran untuk tunduk pasrah total pada Allah apapun ketetapannya. Disuruh hanya pakai baju 2 lembar kita pakai, disuruh muter-muter Ka'bah 7 kali tawaf, ya, disuruh wirawiri Sofa Marwah, ya, kita jalani, apapun kita jalani. Tidak pakai tanya, tidak pakai diskusi, dianalisis kemudian mengapa kok 7 kali, gimana kalau tidak pakai itu, jalan saja total. Di situ ada kepatuhan. Jadi 100%. Jadi itu haji. Kemudian saat haji kan mulut kita sibuknya kalimat-kalimat thayyibah, menyebut nama Allah terus. Batin kita juga fokus pada ibadah. Mengapa orang kangen kalau setelah ke Mekah itu kan banyak orang ingin balik lagi, yang sudah umroh ingin umroh lagi. Karena di sana kita sedang menemukan versi terbaik dari diri kita. Di sana kita itu sedang menampilkan versi terbaik diri kita. Yang ini membuat kita kangen. Aku pingin kayak gitu lagi. Karena betapapun dosa, kekhilafan, kesalahan, seperti kalau pulang dari umroh dari haji, ini kan membuat kita gelisah. Tapi begitu di sana, kita sibuk dengan Allah saja, dengan ibadah saja. Dunia tidak penting lagi, kita pasrah tunduk total. Ini yang saya sebut versi terbaik dari diri kita ada di situ. Makanya kita kangen ke sana lagi. Ingin ketemu diri kita yang paling baik di sana. Jadi itu menurut saya jawabannya. Nah, kita bergerak, kita melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Orientasi kita 100% Allah saja. Kesadaran kita, kesadaran Allah saja. Nah, ini batinnya haji. Ini yang dari Sirrul Asror. Nah, ini mungkin terakhir tentang implikasi individual. Mengapa sih Pak harus yang batin dihidupkan? Ya selain tadi kewajiban kita sebagai hamba untuk yang lengkap, yang lahir dan yang batin, secara implikatif ibadah batin itu punya beberapa fungsi. Yang pertama apa? Tawajud. Membawa kita hanya pada Allah saja. Tawajud itu dari kata dasar wujud. Jadi membawa kita pada wujud yang sejati. Sehingga jiwa kita mutmainnah, tenang.
Makanya ibadah, sholat, zakat, puasa, kalau kehilangan sisi batinnya tinggal formalistik. Tapi kalau penuh sampai level batin, kita akan bisa tawajud. Batin kita damai, ketemu dengan yang sejati. Kemudian yang kedua tajarrud. Kalau tajarrud itu membebaskan jiwa dari hal-hal duniawi. Karena batin kita isi dengan yang ilahi, yang ketuhanan. Itu namanya tajarrud. Kemudian yang ketiga tazkiyatun nafas, penyucian diri. Jadi dari dengan lahir batin lengkap, itu pelan-pelan kita terbentuk. Versi diri kita akan tampil yang terbaik seperti tadi. Jadi mulai terbersihkan. Kemudian yang keempat hikmah. Hikmah ini akan muncul kearifan-kearifan dari pengalaman kita berinteraksi dengan Allah secara batin. Itu namanya hikmah. Jangan lupa juga dakwah. Jadi dakwah itu disitulah orang akan ketemu indahnya Islam, indahnya beragama, indahnya beribadah, yang tidak hanya formalitas, tapi membentuk manusia yang sangat manusiawi sekaligus sangat ilahi. Di dakwah paling baik itu kan bilhal. Bilhal itu berarti dengan menunjukkan situasi konkret kita. Jadi untuk membuat orang tertarik mengikuti kita, kita tunjukkan betapa istimewanya agama kita. Itu kan dakwah namanya. Ini namanya bilhal. Tidak dengan merentah-merentah, apalagi dengan memaksa, enggak. Tapi dengan tindakan yang baik. Dan yang terakhir, madah. Madah ini puji-pujian. Jadi maksudnya apa? Ketika kita masuk ke ranah batin, hakikatnya kita sedang membesarkan Allah, memuji Allah, fokus pada segala keagungannya. Ini namanya madah. Kalau ada yang tanya manfaatnya apa, fungsi konkretnya apa ibadah batin itu, dia memainkan fungsi tawajud, tajarrud, tazkiyatun nafas, hikmah, dakwah, dan juga madah, puji-pujian. Baik, saya kira itu Mas Abu sedikit mungkin bisa memancing wawasan kita tentang ibadah batin. Yang lahir tidak banyak saya jelaskan, Bapak Ibu sudah lanyah lah, kalau yang lahir sudah hafal. Fokusnya pada yang batin. Sudah formalistik, Mas Faiz. Baik, yang lahir itu udah formalistik. Iya, kalau yang formalitas sudah hafal lah itu. Saya jelaskan. Baik, saya kira itu, Mas Abu. Sebentar ya, ini kayaknya audionya agak error. Sebentar. Oke, cek 1, 2. Bisa dengar suara saya jelas? Oke, cek 1, 2. Clear ya sekarang ya, lebih clear ya. Oke, ya mungkin ini ada drop di sini sedikit. Oke, Mas Faiz, tadi kalau bicara Mas Faiz ini sedikit, ini bukan sedikit sih Mas Faiz, ini benar luar biasa, ini dalam banget. Oke, yang pertama Mas Faiz yang terima kasih sekali adalah tadi diberikan wawasan tentang kenapa kangen haji atau umroh itu adalah di situ ada kerinduan terhadap versi yang terbaik dari kita gitu ya. Jadi poinnya bukan kangen sama apa-apa, bukan hanya tempatnya atau bukan hanya ke masjidnya, tetapi ada versi yang terbaik gitu. Nah,
pertanyaan yang sederhana, Mas Faiz, gimana kita merewind versi terbaik kita ketika kita udah pulang gitu misalnya gitu, Mas Faiz? Silakan. Jadi sebenarnya kalau ada tokoh namanya Ali Syariati dari Iran itu yang punya teori bahwa ibadah haji itu semacam short course atau umroh juga semacam short course latihan untuk melatih diri kita, melatih jiwa kita dalam hal kepatuhan, dalam hal ketaatan, dalam hal kesibukan lahir dan batin kita yang fokus hanya pada Allah saja. Nah, cara menghidupkannya adalah ketika kita sudah kembali, tolong pertahankan state of mind kita sebagaimana di sana. Kalau pakai istilahnya Imam Ghazali, kita ini sedang jernih kalau kembali dari sana. Ibarat orang nyuci itu sudah tercuci banyak di sana sehingga batin kita lebih jernih, lebih terang. Dia mulai gelap lagi ketika kita mulai tidak sibuk lagi dengan Allah, melakukan maksiat, dosa sedikit-sedikit dan macam-macam sehingga batin kita gelap. Itulah yang membuat kita terus rindu. Wah, aku harus kembali ke sana lagi. Ada ketidaknyamanan ketika batin kita gelap, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak seperti waktu di Mekah, waktu di Madinah yang begitu murni, begitu pasrah total kepada Allah. Berarti apa? Untuk mempertahankan state of mind, situasi jiwa seperti di Mekah, banyak-banyak kalau bahasa sufi tazkiyatun nafas. Jangan sembrono dengan dosa dan maksiat. Selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak penting. Kita sibukkan sehari-hari kita dengan Allah saja. Cek 1, 2. Suara saya masih aman? Ibu dan Bapak, teman-teman? Aman. Oh, oke, berarti sekarang dari Mas Faiznya nih, bentar ya. Tenang sebentar. Iya, tukeran. Iya, oke, santai sebentar. Kita tunggu Mas Faiz. Nah, nih, balik lagi nih. Oke, sambil nunggu Mas Faiz, teman-teman yang ada di Zoom ataupun ada yang ada di YouTube, kalau ada pertanyaan atau mau mengapresiasi, bisa lewat chat di Zoom atau chat di YouTube atau raise hand. Di sini udah ada 3 ya yang raise hand. Jadi kita yuk berdialog sama Mas Faiz nih. Kita bisa banyak bertanya kepada Mas Faiz. Alhamdulillah nyambung lagi. Aduh, ini emang tantangan online tuh begini ya Mas Faiz ya, selalu ada aja. Oke, monggo. Monggo, kalau ada pertanyaan, saya kira itu dulu jawabannya ya, baik, tadi. Mungkin tadi terputus, saya tidak tahu. Yeah. Ya, aman, sudah. Oke, jadi poinnya, makasih Mas Faiz. Ini menjawab sekali itu, kalimatnya keren banget adalah ketika kita ke sana jadi the best versionnya kita, bahwa kita merindukan versi itu. Jadi mudah-mudahan tidak pulang dari sana tuh nggak lepas dari versi itu, bahkan mungkin meningkat gitu ya, poin pentingnya intinya dari situ. Jadi kita pertahankan situasi Mekah Madinahnya di Indonesia. Oke, mantap Mas Faiz. Terima kasih Mas Faiz. Oke, kita langsung ke siapa nih yang biasa nih, Mas Aryo pasti akan memberikan pertanyaan yang seru nih. Monggo Mas Aryo, silakan. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo. Ya, jadi tadi karena menyinggung tentang ruh batiniah ya. Kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan seputar itu, ruh batiniah. Ya, silakan. Jadi konteksnya adalah ini ada sebuah percobaan kedokteran di Spanyol dengan hasil yaitu memproduksi paru-paru dari sel tubuh manusia yang kemudian dicangkokkan kepada diri sendiri saat dia membutuhkan paru-paru baru karena paru-paru yang asli itu sudah rusak akibat serangan penyakit TBC. Jadi pertimbangannya membuat paru-paru dari sel sendiri adalah selain tidak akan ada penolakan dari tubuh karena memang satu sel, juga tidak perlu repot mencari paru-paru pengganti yang belum tentu ketemu. Nah, kemudian diperlihatkan paru-paru buatan ini
bisa bernafas secara mandiri tanpa bantuan alat apapun, tanpa bantuan apapun, sebelum dicangkokkan ke dalam tubuh. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah bisa dianggap bahwa paru-paru buatan ini punya ruh batiniah saat bernafas secara mandiri tadi? Kemudian pertanyaan kedua, saat paru-paru kemudian buatan tadi itu dicangkokkan ke dalam tubuh manusia yang membutuhkan tadi, apakah kemudian manusia itu punya dua ruh? Ruh yang dia miliki asli dan ruh yang dibawa dari paru-paru buatan itu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Wah, ini menarik nih. Ini paru-parunya bisa hidup, apakah ada ruhnya? Wah, mungkin ini bisa dielaborasi nih. Thank you Mas Aryo. Oke. Mas Faiz kemana ya? Bentar. Oke, kita tunggu Mas Faiz ya. Oke, ini menarik nih ya tentang paru-paru tadi kalau dicangkokkan seperti apa. Oke. Suaranya terdengar enggak Mas Abu? Terdengar jelas banget Mas Faiz, jelas. Sinyalnya naik turun lagi. Iya, ini emang jam segini memang rawan sekali nih memang. Oke. Saya mungkin ulangi Mas Faiz sebentar. Kita tunggu ya Mas Faiznya sampai stabil sebentar. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk juga lewat chatting. Ya, sabar ya. Kita kita tunggu Mas Faiz sebentar. Oke, di YouTube juga kalau ada yang mau tanya boleh ya, silahkan. Boleh di chat di YouTube. Kalau di YouTube mau join ke Zoom untuk nanya langsung juga boleh, di atas udah saya kasih link untuk join ke Zoom. Oke, Mas Faiz. Saya jawab ringkas. Silakan. Dengar Mas Abu? Sebentar, ini masih putus-putus Mas Faiz, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Saya juga sekalian cek mic inti nih. Bentar ya, mudah-mudahan ini juga udah lancar. Cek 1 2. Cek. Nah, mic yang Masuk. ini aman teman-teman? Udah Mas Faiz, sip. Terima kasih. Ini stabil, khawatirnya putus-putus jawabannya. Mas Ari, Bentar. Oke, Mas Faiz, kita tunggu sampai stabil dulu, nggak apa-apa Mas Faiz, bentar ya. Paru-parunya saja. Bentar Mas Faiz. Sebentar, Mas saya lihat dulu ya. Sebentar. Iya, Mas Faiz putus-putus. Oke, di saya sudah aman. Alhamdulillah. Bentar. Mungkin ini lebih lancar. Iya, oke. Atau mungkin videonya dimatiin dulu aja, Mas Faiz. Saya matikan. Oke. Ya, sip. Baik. Yang mungkin penjelasan dari teorinya Ibnu Miskaweh tadi ya tentang bahwa manusia itu ada jasad, ada hayat, ada ruh yang disambungkan dengan fenomena paru-paru buatan apa bagaimana. Kalau tidak salah tadi, saya salah menangkap. Betul. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah paru-paru buatan ini ada ruhnya, dan kalau dimasukin ruhnya kita jadi 2 atau enggak, gitulah kira-kira Mas Faiz. Jadi ruh di sini, kalau paru-paru itu ranahnya masih ranah jasad. Jadi kalau ruh ini sifatnya yang rohani. Jadi rohaninya manusia. Memang yang rohani ini tidak terjangkau oleh panca indera. Sama seperti antara otak dengan akal atau rasio. Nah, itu kemampuan berpikir yang alatnya otak itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi antara otak dengan akal, daya berpikir itu bentuk jasadnya seperti otak itu, tapi kemampuan berpikirnya termasuk teknis-teknis dia menganalisis itu sesuatu yang sifatnya imateri, itu hayat. Jadi otaknya jasad tapi
berpikir, menganalisis, ini haya. Jadi dimensi batinnya. Jadi bedanya sama, paru-paru, nafas, itu aspek jasad. Kalau dia pisah dengan yang batin, yang off hanya jasadnya. Jadi manusia itu kan ketika meninggal kan yang mati itu kan jasad. Tapi ruhnya yang disebut dirinya yang sejati ini ya masih ada. Nanti dia bertanggung jawab, dia ditanya malaikat dan lain sebagainya. Jadi ya ada jarak, ada beda antara paru-paru yang fisik dengan kehidupan yang sifatnya rohani, yang tadi saya sebut hayat. Jadi bedanya di situ. Oke. Ya. Dan ya nggak ada yang dua ruh gitu ya, karena percikannya kan tetap itu juga gitu ya, Mas Faiz ya. Jadi sumbernya satu, Allah itu. Oke. Terima kasih Mas Faiz, saya rasa ini clear banget jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Aryo tadi. Thank you Mas Aryo, pertanyaannya seru. Oke, kita ke Mas Syamsul. Silakan Mas Syamsul. Oh iya, terima kasih Umaro. Ya, silakan Mas. Itu pertanyaannya saya. Kadang ibadah itu merasa enak, tapi kadang merasa berat, apalagi istiqomah. Padahal pikiran saya berkata bahwa kalau dekat Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, itu otomatis nyaman pikiran, hati, ya walaupun pasti ada ujian selama menjadi kekasih Tuhan. Bahkan akan mengalami hal-hal yang menjauhkan dari Tuhan. Nah, apakah perasaan saya tentang enaknya atau sedihnya menjadi kekasih Tuhan itu benar? Mohon penjelasannya. Oke, jadi kalau maksudnya ya ada dekat, ada enggak gitu ya, lebih dekat itu lebih nyaman, lebih tenang. Apakah itu indikasinya untuk lebih mendekat gitu ya, kira-kira ya, Mas Syamsul ya? Iya, apakah kalau menjadi kasih Tuhan itu enak-enak aja? Ada sedih. Ya. Kalau lagi nggak enak nggak dekat, kalau lagi enak dekat gitu kira-kira ya? Ya. Oke, sip, thank you. Ini pertanyaannya pasti mewakili banyak dari pertanyaan kita semua nih. Monggo, Mas Faiz. Jadi kita ini memang terbiasa tadi ya saya lihat. Kalau bahasa kotak-kotak tadi itu terbiasa pragmatik. Jadi memang ada pamrihnya. Iya. Kalau yang enak dekat gitu ya, pamrih di situ. Oke. Jadi ada pamrihnya. Jadi termasuk mengapa ya Pak saya kok kalau lagi sumpah lagi lebih dekat dengan Allah, tapi kalau lagi nyaman seneng lupa sama Allah. Itu ya karena memang ketika susah, ketika sumpah gitu kita ada pamrihnya sama Allah. Oke. Ya, termasuk berdoa itu kan kalau pas lagi tidak ada masalah apa-apa kita doanya kan kayak orang hafalan juga tidak jelas minta apa, pokoknya baca doa biasa saja. Tidak ngerti yang diminta apa itu istiwajah. Ya. Tapi begitu ada pamrihnya, wah berdoanya sudah daki-daki sampai dalam sampai nangis-nangis. Itu ya ada. Tapi tidak masalah situasi apapun, yang penting mendekat saja pada Allah. Kalau memang di situasi normal nyaman kok sering lupa sama Allah, kita biasakan diri kita untuk selalu menghadirkan Allah. Sebenarnya rumusnya cuma itu saja. Allah itu kita mintai, kita rengei, kita dekati, senang. Makanya ud'uni astajib lakum itu mendekatlah, mintalah apapun itu. Cuma kadang-kadang kita itu kalau sudah merasa keturutan apa, tidak mau minta lagi yang lain. Tidak masalah. Jadi Allah itu kalau bahkan kita bersyukur ditambah lagi, apalagi kita minta. Jadi minta saja sesuai keinginan. Nah, untuk kedekatan tadi, termasuk kenyamanan tadi, jangan lupa, ini teorinya Ibnu Miskawa yang tadi saya singgung, jiwa itu tergantung bagaimana kita membiasakannya. Jadi kalau kita biasakan dekat sama Allah, biasakan untuk akrab sama Allah, ya jauh sama Allah rasanya tidak enak. Tapi kalau kita nyaman-nyaman saja tidak ingat Allah, ya jiwa kita terbiasa begitu. Pelan-pelan. Orang Jawa punya teori tresno iku jalaran saka kulino. Cinta itu bisa muncul dibiasakan. Awalnya karena terbiasa ketemu, ya. Iya, karena terbiasa. Awal ketemu biasa-biasa saja, tapi lama-lama karena satu kantor lihat terus, ketemu terus, lama-lama ada rasa. Nah, ini masih ada harapan buat yang jomblo berarti ya, Mas Faiz ya? Iya, tidak masalah.
Jadi pokoknya ditelateni saja lama-lama ya seneng kok, enggak apa-apa. Oke, oke. Sama Oke. Allah juga begitu. Kita biasakan. Lupa ya udah manusiawi, lupa itu kita hadirkan lagi. Begitu ingat kita hadirkan lagi. Sampai pada titik kalau kita jauh sama Allah kok rasanya enggak enak. Hmm. Sampai pada titik kita tidak nyaman. Kayak dulu sholat itu loh. Waktu kita kecil kan diperintah sholat itu kalau bisa tidak usah sholat, sembunyi-sembunyi tidak sholat. Belum sholat ditanya bilangnya sudah sholat. Itu waktu kecil begitu. Tapi karena kita biasakan terus, hari ini kita sampai pada titik kalau tidak sholat tidak nyaman saya. Meskipun tidak ada yang tahu. Oke. Nah itu berarti jiwa kita sudah terlatih. Kalau bahasa psikologinya sudah jadi habit of mind. Jadi sudah jadi kebiasaan diri sudah enggak. Jadi latihan, makanya tadi saya bilang sholat kok enggak kusuk-kusuk, dan dilatih. Kalau kemarin kusuknya 10%, ya dinaikkanlah 11%, mungkin lama-lama bisa 12%, pelan, lama-lama otomatis akan terbiasa begitu. Jadi jalannya begitu menurut saya. Saya kira itu Mas Abu. Oke. Jadi kita biasakan melatih diri. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Kita selanjutnya ke Mas Rizal Wahyu Pribadi. Silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertanya sama Pak Faiz, idola saya. Pak Faiz, sebetulnya apa sih yang membuat kita itu harus butuh sholat? Kenapa sih kita itu harus butuh sholat? Supaya kan bisa sholat terus. Aku harus sholat kan, saya harus butuh. Kenapa sih, Ustaz, kenapa kita harus butuh sholat? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya adalah kenapa harus sholat, apa pentingnya sholat dan kebutuhan sholat, gitu ya, kira-kira ya, Mas ya. Monggo, Mas Faiz. Oke. Ini jawabannya sebenarnya tergantung level orangnya. Kalau anak-anak kecil yang tanya begitu, saya jawabnya ya memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi karena ini teman-teman mungkin ya sudah dewasa, mungkin sudah pengalaman sholat dan merasa nggak ada efeknya. Atau mungkin menganggap sholat itu buang-buang waktu saja, beban saja, dan lain sebagainya. Kalau Mas Rizal, saya jawab sedikit saja. Cuma untuk memperdalam itu, Mas Rizal bisa membaca kalau bidang kajian namanya falsafah tasyrik atau hikmah tasyrik. Cari buku-buku yang bahasa Indonesia juga banyak. Jadi hikmah tasyrik itu hikmah dibalik pensyariatan. Falsafah tasyrik itu filsafat dibalik pensyariatan. Kalau di barat itu biasanya judulnya jadi philosophy of ritual. Yang ini ada di semua tradisi, di semua agama-agama. Pasti ada namanya ritual, termasuk sholat. Yang pertama adalah sholat, tadi saya jelaskan sebentar, manifestasi dari keimanan dan kepatuhan kita. Tadi saya bilang ya, orang jatuh cinta, itu kalau hanya bilang cinta tapi tidak ada manifestasi fisiknya, bukti konkretnya bahwa dia mencintai, orang akan bilang dia cuma gombal. Jadi tidak mau apel, tidak mau nganter jalan-jalan, tidak mau neraktir, tapi bilangnya kok jatuh cinta. Kedua itu. Kemudian wong yo deklarasi bahwa Allah itu Tuhan yang mengatur hidupku ilahun. Berarti deklarasi ini serius kalau teman-teman patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita bilang Allah itu Tuhan, tapi kita diperintah sholat saja tidak mau, ya
berarti sebenarnya kita tidak yakin terhadap Allah, tidak percaya terhadap hadirnya Allah. Ini teori kedua. Teori ketiga, ada yang punya teori agak unik begini. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang itu mungkin hanya sekian persen, sangat kecil dalam kehidupan kita, itu analoginya seperti pajak kalau kita hidup di satu negara. Kita hidup ini kan menikmati banyak sekali fasilitas, terus ya sedikit-sedikit ada bukti bahwa kamu itu setia sama negara, terus bayar pajak. Nah, Allah itu juga menguji kepatuhan, kesetiaan kita antara lain lewat kewajiban ibadah. Ini teori ketiga. Teori keempat, Allah itu tidak pernah menyuruh sesuatu untuk kemanfaatan apapun dari ibadah itu untuk kepentingan kita. Bahkan hanya untuk kepentingan kita mengelola alam semesta. Kita butuh sholat. Sholat itu kan bahkan Al-Quran itu kan kalau bilang inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Ternyata sholat kalau kita laksanakan serius membuat kita tercegah dari fasya dan munkar. Ini boleh dipakai pembuktian terbalik. Kalau ada orang yang masih banyak melakukan kekejian dan kemungkaran, kemungkinan sholatnya belum sempurna. Mungkin yang level-level formalistik. Kalau yang ngomong Al-Quran ini kan biasanya ya jaminan. Berarti sholat yang beres itu bisa membuat orang tercegah. Hubungannya apa ya? Yang pertama apa? Orang itu ketika dia mau sholat, berarti dalam dirinya ada kesadaran bahwa dia ini lemah, dia ini tergantung sama Allah, dia ini tidak bisa hidup tanpa ada pertolongannya Allah. Orang ini jadinya terus tawadhu, jadinya terus tidak merasa dirinya pinter bisa mengatasi masalah sendiri. Ini kan terbentuknya jiwa seperti itu dalam sholat. Maka itu beberapa teori. Teman mau tadi saya bilang ada buku khusus judulnya dalam genrenya, kalau saya sebut genre itu hikmatut tasyri' atau falsafatut tasyri'. Ini lebih dalam. Ya semoga kapan-kapan dialog positif dengan tema itu. Ya, nanti langsung bulan depan kita bahas ini, Mas Faiz. Oke. Ya. Nyambung sedikit, Mas Faiz, dengan sholat ini ada pertanyaan bahwa yang dinilai dari sholat itu apanya dan apa makna dari sholat daim katanya. Monggo. Oke. Jadi sholat daim itu artinya terus menerus. Konsepnya mirip seperti sholat wustonya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Cuma sholat daim ini yang punya konsep beberapa sufi Nusantara termasuk Mas Faiz. Oke, sebentar, ini kayaknya keluar lagi. Tapi saya aman, teman-teman, bisa dengar suara saya? Aman, oke. Oke, nanti kita tunggu sebentar ya. Oke, insya Allah ya, Februari kita bahas tentang makna dari syariat gitu. Yang kita bahas itu seru kayaknya ya. Oke, sambil nunggu, ini udah ada beberapa pertanyaan lagi dari YouTube, saya cek-cek dulu. Oke, teman-teman YouTube, suara saya clear ya, aman ya? Oke, baik. Biasanya kalau di Zoom oke, di YouTube oke, sip, mantap. Ayo, Mas Faiz, silahkan. Sudah masuk lagi ya. Ya saya jelaskan sedikit lagi. Saya tidak tahu tadi putusnya di mana, bagian mana. Tapi sholat daim itu maknanya adalah terus menerus. Iya.
Iya, jadi sholat daim itu sholat yang terus-menerus, penjelasannya mirip seperti sholat wusto tadi. Jadi batin kita itu selalu dalam posisi sholat. Hati kita selalu dalam posisi menghadap pada Allah. Itu namanya sholat daim. Jadi bukan ada jenis sholat yang baru di luar sholat 5 waktu namanya sholat daim, enggak. Tapi ini ibadah batin. Jadi versi batinnya sholat. Yang itu tidak terikat hanya 5 waktu, tapi terus-menerus kalau bisa batin kita itu menghadap Allah. Itulah sehingga disebut sholat daim, sholat yang terus-menerus. Yang punya konsep misalnya kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu salah satu yang punya gagasan sufistik namanya sholat daim. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke. Oke, terima kasih Mas Faiz. Kita ke Mas Arga Mulya, silakan. Assalamualaikum, Pak Faiz, Kang Abu. Waalaikumsalam, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Kang Abu. Wah, lama nggak ketemu nih kita. Ayo kita ke itu lagi. Silakan. Kita ke Gunung Padang lagi ya. Pak Faiz, silakan Mas Arga. Pak Faiz mau tanya, ini rukun Islam yang kelima apa nggak dibilang mendeklar syahadat gitu. Tapi khusus yang kelima itu ada kata naik haji, naik itu apa ya Pak Faiz? Iya Pak Faiz. Itu aja. Halo? Sebentar Mas, tadi agak putus-putus. Boleh diulang sedikit lagi? Dari dat tadi. Kalau syahadat itu kan nggak menyebutkan syahadat gitu kan. Kalau misalkan dua suku kata, kalau sholat itu mendirikan sholat, tapi khusus yang kelima itu naik haji gitu ya. Esensi sebentar, ini juga putus-putus nih Mas Arga ya. Bentar Mas Arga. Bentar Mas ya, bentar ya. Mas Faiz masih bisa dengar suara saya? Masih agak putus tapi masih jelas. Halo. Iya, boleh silakan Mas Arga. Iya. Oke, pertanyaan simpelnya gini, Kang Abu, naik haji itu esensi naik apa ya? Kenapa nggak haji aja gitu? Oke, ini keputus lagi nih Mas Arga nih kayaknya. Ini jadi perdilaian ini sebentar ya. Oke Mas Arga, aku mute dulu sebentar ya. Aku mute dulu sebentar. Ya. Oke, cek. Ini mudah-mudahan. Oke, kita ke Mbak Eka dulu deh, coba. Silakan Mbak Eka. Oke, terima kasih Pak. Ntar ini itu agak mendengung. Saya ke Mas Anjar dulu deh, coba ya sebentar. Ini kenapa ini? Mas Faiz masih standby kan Mas Faiz?
Masih, Mas. Masih, oke. Ya. Bentar ya Mas Faiz ya, bentar. Monggo Mas Anjar. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Anjar bisa dengar suara saya jelas? Jelas sekali. Alhamdulillah. Monggo Mas Anjar, Jelas sekali. monggo. Pak Trun. Ya, saya mungkin pertanyaan saya ini juga mewakili semuanya ya. Pertama, sholat khusyuk itu yang seperti apa? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bisa sholat itu khusyuk? Oke. Mungkin kalau enggak ya minimal step-step tahannya itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi Mas Anjar. Waalaikumsalam. Oke, Mas Anjar, terima kasih ya. Jadi tadi berbicara tentang sholat khusyuk. Oke, sebentar ya. Oke, saya izin mute dulu Mas Anjar. Oke, aku mau nyebut dulu ke Mbak Eka. Mbak Eka boleh cek dulu audionya. Cek 1 2 Mbak Eka. Boleh di Oke, ini harusnya sih udah lumayan oke. Apakah bisa didengar jelas? Nah, Mas Clear, Abu. oke. Oke, Mas. Siap. Ini udah oke. Alhamdulillah. Kayaknya ini lagi ada maintenance nih si Zoom nih kayaknya ada maintenance. Oke, Mas Faiz, tadi pertanyaannya, apa itu khusyuk dan bagaimana cara khusyuk, Mas Faiz? Bentar ya. Sip. Oke. Ya, sip. Nah, ini lebih. Oke. Oke. Mas Faiz bisa dengar suara saya jelas? Ya. Bisa. Oke. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Baik. Mungkin diulang Mas Abu pertanyaan terakhir. Ya, oke. Ini saya dapat report dari Zoom barusan dari jam 2 tadi itu 2 jam terakhir ini memang lagi banyak error, jadi ya udah ini dari Zoom-nya memang begitu. Jadi mudah-mudahan adalah khusyuk itu apa dan bagaimana cara khusyuk gitu Mas Faiz. Monggo. Oke, baik. Sebelum itu tadi ada pertanyaan saya lihat di chat ini tentang naik haji. Ya, istilah naik haji itu Indonesia. Jadi di Arab nggak ada istilah naik haji. Ya, mungkin karena di Indonesia naik pesawat terus naik. Jadi tidak masalah itu.
Atau juga Oke. bisa juga pakai, kalau dulu naik kapal nyebrangnya lama, orang ngertinya pergi haji. Perginya lama. Oke, intinya haji saja. Baik, ya. Wah, ini sebentar ya. Sebentar nih. Batin. Kemudian yang kedua, khudu. Khudu itu aspek lahir. Nah, makanya sholat itu tidak boleh gerak sembarang. Itu sambil nambah-nambah gerakan. Makanya harus khudu. Khudu itu menunjukkan kepatuhan. Nah, itu aspek fisiknya. Tapi Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ini menarik sekali ya malam hari ini. Oke, suara saya masih oke, teman-teman? Oke ya, oke. Nih, ada report dari Zoom. Bentar ya sambil nunggu Mas Faiz. Ini udah ada lagi. Sudah. Jadi Oke, saya Mas. ulang. Monggo, Mas. Ya. Saya ulang lagi. Semoga mumpung sinyalnya pas lagi ada. Tiba-tiba drop lagi. Ya oke Mas, monggo, yuk. Baik, jadi ya, sholat itu ada lahir, ada batin, seperti penjelasan tadi. Yang batin kita dituntut untuk khusyuk. Sementara yang lahir kita dituntut untuk khudu. Ya, namanya khudu juga. Kalau yang lahir, khudu itu berarti kayak orang tawadhu itu. Gerakannya tidak sembarangan karena sedang sadar menghadap roh. Untuk bisa khudu, batinnya harus khusyuk. Khusyuk itu makna pertama adalah kesadaran bahwa kita ini sedang dengan Dia yang maha segalanya. Ini akan membawa kita pada khusyuk. Jadi awalnya sadar. Kemudian lanjutannya fokus. Jadi tidak kemana-mana, sadar, pikiran tidak kemana-mana. Kemudian pada akhirnya pas. Jadi sadar, fokus, dan memasrahkan semuanya padanya. Makanya banyak yang mendefinisi itu sebagai hadirnya hati. Jadi tidak persis sama dengan mungkin bayang teman-teman ini kayak orang meditasi, kayak orang yang sedang enggak. Sebenarnya intinya hanya menghadirkan hati saja, kesadaran kita bahwa kita sedang berhadapan dengan yang maha segala. Kalau sudah ada kesadaran ini, maka fisik kita otomatis akan khudu. Khudu itu mengekspresikan ketundukan. Semua gerakan sholat itu kan gerakan yang mengekspresikan ketundukan. Ruku, sujud, kemudian duduk, iftiros, duduk tahiyat, itu kan mengekspresikan ketundukan. Ini ekspresi kekhuduan. Yang ini bisa kita batinkan lewat khusyuknya. Jadi seperti kita sedang menghadap beneran. Yang sering terjadi adalah tubuhnya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir. Kita seperti orang yang tidak sadar bahwa di depanmu itu loh ada Allah. Padahal kalau kita ngadep rektor, kalau kita mungkin ngadep orang besar, itu kan kita noleh saja tidak berani. Pokoknya fokus pada beliau.
Ya kan, kita fokus mau gerak dikit, mau gerak apa saja khawatir menyinggung beliau, pantas apa enggak, kita kan mikir begitu. Harusnya ketika menghadap Allah jauh lebih seperti itu. Itu namanya khusyuk. Jadi ilustrasi paling mudah tentang khusyuk itu, bayangkan ketika Bapak Ibu atau teman-teman kalau mahasiswa diajak ngobrol rektornya misalnya. Oh, itu kan semua perhatian tercurah pada beliau. Nggak ingin mikir kemana-mana, toleh-toleh kemana. Itu berarti batin kita sedang khusyuk di hadapan Pak Rektor. Nah, ilustrasi mudahnya begitu untuk memahami apa itu khusyuk. Nah, ketika sholat juga berarti rasakan bahwa Allah hadir di hadapan kita. Maka kita sudah tidak berani sembarangan, sudah tidak berani macam-macam. Pikiran juga kita takut kalau dianggap ngomong kemana-mana, ngelambia kemana-mana, kan Allah tahu itu pikiran dan batin kita. Jadi kalau sama rektor mungkin kita mikir kemana-mana, rektornya tidak tahu, tapi Allah kan tahu pikiran kita kemana. Makanya kita jaga kesadaran kita bahwa Allah itu hadir. Cuma ya karena Allah itu sangat sayang pada kita, jadi tidak harus jadi beban yang harus begitu. Tapi pelan-pelan. Mungkin sholat kita sekarang masih 10% khusyuknya, mungkin bagian-bagian awal. Atau masih 5%. Nah, kita tingkatkan pelan-pelan. Jadi dari 10%, besok mungkin 20%, besoknya lagi 30%, sampai jiwa kita terlatih. Tadi di depan saya bilang, kalau teman-teman sudah jiwanya terlatih dengan kekhusyuan, dengan sholat, maka kekhusyuan ini akan mengimbas keluar sholat. Kita akan menemukan nikmatnya khusyuk. Disitulah sholat akan berperan sebagai tanha anil fasya wal munkar. Jadi kuncinya nanti di situ. Jadi baik, saya kira itu Mas Abu tentang khusyuk. Oke, terima kasih. Dan itu juga kembali harus dibiasakan ya Mas Faiz ya, naik pelan-pelan gitu ya. Pembiasaan. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Saya rasa ini menjawab. Oke, kita coba lagi ke Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Oke. Waalaikumsalam. Silakan. Kayaknya Mbak Eka, kayaknya si headsetnya ada. Bentar ya. Mungkin kalau nggak pakai headset boleh Mbak Eka, itu kayaknya ada distorsi dari headsetnya. Coba ya, dicoba lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kang Abu. Ini better. Apa kabar Mbak Eka? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Sehat. Oke, silakan. Ya. Begini, mohon maaf nih. Pertanyaannya agak terkesan, tapi ini benar-benar saya pengen menanyakan. Ya. Apakah seorang Pak Din Faiz itu beneran apa ya? Kalau tadi kan Pak Faiz bilangnya saya juga masih sering sholat itu sering mikirin yang lain-lain gitu. Apakah benar seorang Pak Faiz itu masih seperti itu? Soalnya kan kalau dari sisi kajian yang disampaikan gitu kan, itu kan sebenarnya menyampaikan apa yang sering diucapkan, sering dilakoni, sering dilakukan. Apakah masih sampai sekarang masih seperti itu gitu? Masih ada sholatnya tuh masih mikir yang lain-lain. Soalnya saya kadang-kadang mikirnya minder gini loh. Soalnya saya masih sholat juga, masih ada lari-larinya juga kan, pikirannya kesana kemari gitu. Jadi kalau seorang Pak Faiz aja begitu gitu loh, apalagi saya yang masih jauh, masih bilangnya saya masih jauh dari kata-kata khusyuk gitu. Soalnya saya sering juga lihat pakar spiritual yang itu kalau ngomong tuh, kalau saya ikhlas, saya masih jauh kata-kata ikhlas. Apakah benar seorang pakar spiritual itu juga dari kata ikhlas? Misalkan, jadi saya kadang hindernya itu, kalau Pak Faiz dan pakar spiritual lainnya itu masih begitu, apalagi saya.
Oke. Jadi, saya juga kalau cerita perkembangan spiritual sangat-sangat jauh dari yang dulu dengan yang sekarang itu sudah, kalau saya bilang dalam rangka bersyukur banyak kemajuan gitu kan. Kadang-kadang masih ada ego juga yang menonjol gitu. Nah, tapi kadang-kadang saat ngomong ke orang yang pengen minta nasihat, itu kadang-kadang buat feeling juga gitu loh. Pas begini nih, ingat apa yang kamu ke orang lain gitu. Nah, itu dalam proses merenung atau memang seperti itu gitu loh, supaya saya oh ya ini manusia ternyata. Demikian gitu aja. Oke, thank you. Wah, ini pertanyaannya seru ya. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih. Jadi poinnya kalau tadi Pak Faiz mengatakan tadi, saya juga sama seperti itu. Nah, yuk kita dengarkan apa penjelasannya Mas Faiz. Silakan, Mas. Agak putus-putus tadi suaranya. Oke, mungkin aku ulang ya sedikit ya. Sekarang suara aku jelas, Mas Faiz? Tar. Jelas. Cuma mungkin. Oke. Bentar. Oke, jadi pertanyaannya gini. Tadi Mas Faiz bilang kalau sholat saya aja masih mikirin yang lain. Jadi Mbak Eka tadi bertanya, emang benar Mas Faiz masih seperti itu gitu? Di level Mas Faiz aja yang punya keilmuan tinggi, kesadaran tinggi gitu, masih apakah masih seperti itu? Jadi tadi Mbak Eka ngerasa bahwa kalau Mas Faiz gitu, saya berarti jauh banget gitulah kira-kira Mas Faiz. Nah, monggo silakan. Yeah. Baik, terima kasih. Ya, saya jawabnya agak susah ini. Makanya di depan tadi saya bilang kita ini sedang belajar bersama. Jadi belajar bersama itu sangat mungkin sebagian besar yang saya sampaikan tadi itu ya saya belum nyampe level itu. Oke. Kita semua sedang berusaha sampai titik ideal tadi. Bahkan saya curiga jangan-jangan di antara Bapak Ibu yang malam ini ikut hadir, ada yang sebenarnya sudah tinggi makomnya dibandingkan saya. Saya ini ya mungkin kalau dari sisi pengetahuan mungkin punya alamin karena sering baca atau sering diskusi dengan teman-teman. Jadi kalau untuk pengetahuan tanya macam-macam saya bisa jawab. Tapi untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan itu ya, saya tidak berani bilang bahwa saya sudah seperti yang saya ucapkan. Makanya saya tidak berani ngomong yang saya ucapkan ini wasiat apa dakwah apa enggak. Kita ini belajar saja bersama-sama. Jadi itu kita sedang berusaha menaikkan persentase khusyuan kita. Kita sedang berusaha menyempurnakan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah malam hari ini dengan unsur-unsur yang batin. Jadi semoga nanti ada waktu kita saling sharing. Wah, mungkin bulan depan apa bulan-bulan yang akan datang, Pak, saya masih 15% sejak kemarin. Nanti iya. Begitu. Jadi kita ya kadang-kadang memang ada jarak antara pengetahuan, kesadaran dan implementasi. Jadi ada orang ilmunya tinggi tapi kesadarannya kurang. Ada orang yang wawasannya tinggi, kesadarannya ada, tapi implementasinya mungkin tidak sempat, mungkin sibuk oleh hal lain sehingga progres spiritualnya lambat. Nah, situasi orang macam-macam. Yang penting menurut saya sebenarnya kuncinya adalah kita tidak berhenti untuk belajar dan mengupgrade kualitas diri kita. Terus-menerus kita belajar. Tidak ada orang yang sampai titik benar semua, beres semua. Selalu ada kurang-kurangnya. Itu siapa saja sudah. Kesadaran ini penting. Maka kita perlu terus belajar. Just dialog positif. Itu ini kan memberi kesempatan kita untuk terus belajar, mengupgrade kualitas diri kita. Kalau yang kita diskusikan ini bisa menjalankan semua, luar biasa.
Mas Abu itu yang tiap malam mandu dialog positif, hitungan saya sudah sakti itu harusnya, sudah dapat wawasan macam-macam itu. Tapi masih 1% aja sih Mas Faiz. Menguasai dunia. Iya. Oke. Harusnya begitu. Tapi yang penting saya tidak tahu level kita, pokoknya kita berusaha meningkat saja terus, meningkat saja terus. Allah lebih gembira melihat kita bersemangat untuk semakin mendekat padanya. Saya kira itu. Boleh tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa ya, jawaban ini sangat benar-benar menentukan the quality gitu ya, kualitas yang luar biasa. Mas Faiz, terima kasih Mas Faiz. Mungkin yang kita sadari juga bahwa kenapa di dalam sholat selalu ada ihdinas siratal mustaqim gitu, tunjuki jalan yang lurus, tunjuki lagi, karena ya balik lagi ya, tidak ada yang benar lurus gitu, semua proses gitu intinya. Mas Faiz, luar biasa jawabannya, mantap, memberikan semangat untuk kita juga, untuk semua. Buat tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz ya, luar biasa di malam hari ini. Anyway, nih Ibu dan Bapak, malam hari ini kenapa terjadi down? Ini dilihat bahwa Zoom beberapa jam terakhir ini sedang benar-benar dalam keadaan error parah gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya, malam hari ini ada sedikit error yang memang dari sananya. Oke, Mas Faiz, ini mohon maaf sekali, ini jadi pertanyaan terakhir karena sudah jam 21.26 dan seru sekali. Ini pertanyaannya masih banyak Mas Faiz. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti kita akan elaborasi lagi di pertemuan yang akan datang. Yang penting Mas Faiz jangan bosan-bosan datang ke dialog positif, gitu yang paling penting Mas Faiz. Oke, Mas Faiz, seperti biasa final statement untuk episode kita malam hari ini, silahkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, final statement saya malam hari ini seperti yang saya sampaikan di jawaban yang terakhir. Jadi memang Islam itu secara kafah, beragama itu secara utuh, ya lahir ya batin. Tadi saya bilang, Bapak Ibu teman-teman, mestinya yang lahir sudah beres semua. Itu pun juga tidak jaminan. Jadi yang penting ayo kita terus belajar, terus mengupgrade. Islam itu cirinya yaumuhu khairun min amsihi. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Terus begitu kita berusaha lebih baik terus, lebih baik terus. Kalau selama ini formalistik, semoga naik sedikit lebih, mungkin di level pragmatik, di level kedekatan dengan Allah, sampai puncaknya level ikhlas. Jadi cara kita berusaha step by step melakukan upgrade. Dan jangan lupa seperti quotes paling awal yang saya sampaikan tadi, hakikat hidup kita adalah makhluk spiritual, ruhannya. Jangan tertipu oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materi, hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Allah. Langkah kita harus arahnya ilaihi roji'un, semakin dekat dengan Allah, maka pastikan apapun yang kita lakukan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Saya kira itu Mas Abu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri hari ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Mas Faiz. Aduh, gimana Mas Faiz? Terima kasih Mas. Itu spirit untuk batin sebetulnya yang disampaikan Mas Faiz itu adalah spirit untuk batin kita. Dan saya rasa bukan hanya saya yang merasakan, bahwa kita semua yang mendengarkan malam hari ini pasti recharge batin di dalam diri kita, recharge. Kalau tadi kata Ibu Farida, jadi nggak minder, jadi nggak minder bahasanya. Pokoknya kita selalu berproses untuk lebih baik. Terima kasih teman-teman, Ibu dan Bapak atas kebersamaannya malam hari ini. Seru ya, dengan Mas Faiz selalu kita terbuka pemikiran kita, hati kita, wabil khusus dicontohkan dengan statement-statement yang lembut, santai, tapi jelek gitu ya. Lembut, santai, tapi benar-benar nyetrum ke hati kita. Ada hal yang sangat menarik dari ibadah batin, wabil khusus sholat tadi, yang sangat masuk sekali bahwa jamaahnya itu di dalam sholat adalah kekuatan batin bersama-sama dan mengingat melafalkan nama-nama Allah. Di situ ada kalimat menarik tentang imam, kerinduan dan ketundukan total kepadanya. Semoga senantiasa kerinduan kita selalu hadir, karena balik lagi ujungnya adalah ilaihi roji'un.
Mari kita sama-sama belajar untuk melangkah ilaihi rojiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok semuanya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto dulu, teman-teman, Ibu dan Bapak. Mas Faiz, sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat Mas Faiz. Alhamdulillah ya, Mas Faiz. Hatur nuhun. Mantap malam hari ini. Top. Oke, seperti biasa, hitungan 1, 2, 3, pokoknya Ibu Bapak senyum aja. Ya, nggak tahu ada di mana, pokoknya senyum aja. Siap. Page pertama, 1, 2, smile. Oke. Page kedua, 1, 2, smile. Page ketiga, 1, 2, smile. Oke, page keempat, 1, 2, smile. Nggak usah smile, page keempat ini udah gindas.